Di antara nafas beku dunia. Jika kau ingin tahu bagaimana dunia memulai harinya, datanglah ke tempat yang tak pernah benar-benar siang. Jika kau ingin tahu bagaimana manusia menaklukkan kesunyian, datanglah ke negeri yang tak pernah benar-benar tidur. Bayangkan, sebuah pagi di mana suhu mencapai minus 60 derajat Celcius. Di mana uap nafas menjadi kabut tebal yang membeku sebelum menyentuh udara. Di mana suara sendiri pun terdengar pelan, seolah takut memecah sunyi yang abadi. Di tempat ini, jika kau berkedip terlalu lama, bulu matamu bisa menyatu oleh es. Selamat datang di Yakutia, negeri paling dingin yang pernah dihuni manusia. Sebuah wilayah luas di timur Laut Siberia yang begitu ekstrim, hingga termometer pun enggan berbicara. Tempat di mana musim dingin bukan sekadar musim, tapi gaya hidup. Dan salju bukan sekadar latar, tapi watak tanahnya sendiri. Tapi, ini bukan kisah tentang dingin. Bukan sekadar tentang suhu. Ini adalah kisah manusia. Tentang jiwa-jiwa yang memilih tinggal. Bukan karena tak bisa pergi, tapi karena mereka tahu cara mendengarkan es. Disinilah waktu berjalan lambat. Langit biru pucat tak pernah bohong. Dan setiap langkah manusia adalah kompromi antara keberanian dan kerapuhan. Lewat narasi panjang ini, kita akan masuk ke dalam lorong-lorong beku dunia. Melihat bagaimana anak-anak bermain di bawah minus 50. Menyaksikan perempuan Yakut menyalakan tungku seperti memeluk sejarah. Mendengar lagu-lagu rakyat yang bertahan lebih lama dari baterai elektronik manapun. Dan menyentuh sesuatu yang barangkali telah hilang dari dunia modern, hubungan suci antara manusia dan bumi. Ini bukan kisah heroik, ini bukan cerita pelarian, ini adalah epik beku, tentang bagaimana hidup tetap bernyanyi, meski tak ada yang menonton. Tentang sebuah tempat yang mungkin tak akan pernah Anda kunjungi, tapi setelah ini, akan tinggal di dalam kepala dan hati Anda selamanya. Selamat datang di Good Vibes. Bukan sekadar ruang berbagi informasi, tapi sebuah perjalanan untuk menyingkap lapisan-lapisan makna di balik setiap detik. Mari kita mulai petualangan ini bersama. Di bawah minus tak terbayangkan. Bayangkan sebuah pagi, ketika kamu membuka jendela dan bukannya disambut oleh matahari, kamu dihadapkan pada kegelapan yang nyaris pekat total. Suhu di luar minus 62 derajat C. Nafasmu menjadi kabut tipis yang mengkristal hanya beberapa sentimeter dari mulutmu. Jika kamu menyentuh logam tanpa sarung tangan, kulitmu akan langsung menempel dan robek saat dilepaskan. Di tempat ini, air mendidih tidak menguap, tapi langsung berubah menjadi salju tipis yang menghilang di udara. Inilah Oymyakon, sebuah desa kecil di Republik Sakha, Yakutia, Rusia, yang dikenal sebagai salah satu tempat berpenghuni terdingin di muka bumi. Disinilah manusia menantang hukum alam, menundukkan ekstremitas suhu, dan mengukir kehidupan di lanskap yang lebih sering disandingkan dengan bulan atau planet beku. Namun Oymyakon hanyalah satu bagian dari dunia yang membeku. Di belahan bumi utara, terbentang bentangan daratan beku yang begitu luas, Siberia, Alaska, Kanada Utara, hingga Greenland. Dan tak lupa, benua putih paling misterius dari semuanya, Antartika. Tapi dari semua itu, Rusialah yang memegang mahkota sebagai negara terdingin di dunia. Bukan hanya karena titik-titik ekstremnya seperti Verkhoyansk atau Yakutsk, tapi karena ratusan komunitas yang memilih menetap, berkembang, bahkan melahirkan generasi baru di atas tanah beku ini. Kisah ini bukan sekadar catatan suhu. Ini adalah cerita tentang manusia, tentang anak kecil yang berjalan 8 km ke sekolah dengan bulu mata membeku, tentang seorang ibu yang menyalakan mobilnya sepanjang malam karena jika tidak, mesin akan mati permanen, tentang suku-suku kuno yang menjinakkan rusa kutub dan menjadikannya rekan seumur hidup.
Ini adalah cerita tentang kehangatan yang tumbuh dalam dingin, tentang kekuatan di balik kesunyian putih yang menelan segalanya. Dalam dunia yang kian panas oleh perubahan iklim, tempat-tempat seperti ini mungkin terdengar seperti anomali. Tapi justru disinilah kita bisa belajar bagaimana manusia bertahan, beradaptasi, dan tetap menemukan makna hidup di antara lanskap yang tampak mustahil. Jadi, mari kita buka pintu kayu rumah kecil di pinggiran Yakus dan menyelinap masuk ke dalam kehidupan mereka. Kita akan berjalan bersama dalam kabut, mendengar kisah dari mereka yang tidak pernah libur dari musim dingin. Ini bukan perjalanan biasa, ini adalah ekspedisi ke jantung dingin dunia, di mana ketahanan diuji setiap detik, dan keberanian adalah satu-satunya kompas yang nyata. Selamat datang di negeri yang tak mengenal musim semi. Siberia, rumah es yang bernyawa. Jika dunia adalah sebuah lukisan raksasa, maka Siberia adalah guratan putih yang tak kunjung pudar. Terbentang dari pegunungan Ural di barat hingga Samudra Pasifik di timur, wilayah ini mencakup lebih dari 13 juta kilometer persegi. Tapi yang membuatnya luar biasa bukan hanya luasnya, melainkan bagaimana kehidupan berani bertahan di dalamnya. Siberia bukan hanya dataran, ia adalah sebuah dunia dalam dunia, hutan boreal yang membeku, danau-danau raksasa yang terpenjara dalam es, serta lembah-lembah yang sunyi seolah waktu berhenti di dalamnya. Disinilah suhu musim dingin bisa menyentuh minus 50 derajat Celcius bahkan lebih rendah. Namun di balik angka itu, tersimpan sesuatu yang lebih dingin dari suhu, kesunyian. Bayangkan naik kereta Trans-Siberia, perjalanan 7 hari melintasi Rusia. Sepanjang jalan, kamu melihat pepohonan yang berdiri diam, rumah-rumah kayu terpencil dengan asap tipis dari cerobong, dan manusia-manusia yang membungkus diri dalam bulu tebal. Tapi jangan tertipu oleh diamnya Siberia. Di balik lapisan salju itu, kehidupan berdetak, perlahan, namun pasti. Ambil contoh kota Yakus, ibu kota Republik Sakha. Ini adalah kota terdingin di dunia, tempat manusia membangun peradaban di atas tanah beku abadi, atau permafrost. Bangunan tidak bisa langsung ditanam ke tanah, karena es di bawahnya akan mencair dan merusak struktur. Maka tiang-tiang rumah berdiri di atas fondasi baja, seolah berjalan di ujung jarum keseimbangan alam. Mobil tak pernah dimatikan selama musim dingin. Bahkan jenazah pun harus disimpan di ruangan hangat sebelum dimakamkan, agar tanah bisa digali. Namun, yang paling menakjubkan bukan teknik bertahan hidup mereka. Yang paling menggugah adalah semangatnya. Di Yakus, anak-anak tetap bermain di luar, mengenakan balaklava dan jaket setebal dinding. Pasar tetap buka, menjual ikan beku keras seperti batu. Ada sekolah, bioskop, bahkan pertunjukan teater. Di sebuah kota yang bisa membuat mesin mati dalam 15 menit, teater tetap hidup. Bukankah itu bentuk tertinggi dari perlawanan terhadap alam? Dan jauh di dalam hutan taiga, hidup suku-suku pribumi seperti Evenki, Chukchi, dan Yukagir. Mereka bukan hanya bertahan, mereka hidup selaras. Mereka berburu, memelihara rusa kutub, dan mengikuti jejak nenek moyang yang telah berjalan di salju ribuan tahun lamanya. Dalam dunia yang berubah cepat, mereka adalah pengingat bahwa manusia pernah menjadi bagian dari alam, bukan penguasa atasnya. Siberia mengajarkan satu pelajaran besar, bahwa keheningan bisa menyimpan keindahan, dan bahwa beku tidak berarti mati. Di sana, setiap desir angin yang membawa salju memiliki cerita, dan setiap langkah kaki di tanah bersalju adalah tanda bahwa manusia, betapapun kecilnya, mampu menaklukkan dunia. Yakus, kota yang tak pernah mencair. Bayangkan sebuah kota di mana tanah tidak pernah mencair, bahkan di musim panas. Di mana musim dingin bukan sekadar musim, tetapi fondasi realitas. Disinilah Yakus berdiri, sebuah kota yang menantang semua logika geografis dan arsitektural, namun tetap hidup, bernapas, bahkan berkembang. Yakus, ibu kota Republik Sakha, Yakutia, adalah tempat yang mencengangkan di jantung Siberia Timur Laut.
Suhunya bisa turun hingga minus 50 derajat Celcius pada bulan Januari, dan anehnya bisa naik menjadi plus 30 derajat Celcius di bulan Juli. Perbedaan ekstrim ini menjadikannya salah satu wilayah dengan rentang suhu tahunan paling lebar di planet ini. Tapi suhu bukanlah satu-satunya yang ekstrim. Gaya hidup, filosofi hidup, bahkan arsitektur di kota ini seperti berasal dari planet lain. Di jalan-jalan kota Yakus, bangunan tidak menancap pada tanah. Mereka berdiri di atas pilar-pilar besi tinggi, karena tanah di bawahnya adalah permafrost, lapisan es permanen yang bisa berubah menjadi lumpur dan menghancurkan fondasi jika terlalu hangat. Karena itu, desain arsitektur di sini bukan hanya soal estetika, tapi soal bertahan hidup. Setiap rumah, toko, dan gedung pemerintahan dibangun dengan satu prinsip, jangan membuat permafrost mencair. Tapi jangan bayangkan Yakus sebagai desa beku dan terpencil. Kota ini memiliki bandara internasional, universitas, museum berlian, pusat kebudayaan, hingga teater klasik yang tetap menampilkan opera dalam suhu beku. Mereka memiliki internet, pusat perbelanjaan, bahkan bar jazz. Di tengah suhu yang bisa membekukan minyak dalam hitungan menit, suara saksofon tetap mengalun. Namun, kehidupan sehari-hari di Yakus adalah serangkaian adaptasi ekstrim. Warga tidak bisa meninggalkan rumah tanpa 3 lapis pakaian, termasuk jaket bulu tebal dari hewan lokal. Mobil dinyalakan terus-menerus atau dihangatkan dengan pemanas eksternal. Pipa air dibangun di atas tanah dan dibungkus dengan isolasi. Bahkan sistem transportasi umum menyesuaikan, bus-bus akan menghidupkan pemanas semalaman sebelum beroperasi di pagi hari. Anak-anak sekolah, mereka hanya diliburkan jika suhu turun di bawah minus 52 derajat C. Di atas itu, mereka tetap datang, berjalan kaki sambil menahan embun beku di alis dan bulu mata. Dan mereka tertawa, tidak mengeluh, seolah dingin bukan musuh, tetapi bagian dari hidup yang diterima, dihargai, bahkan dicintai. Kehidupan malam Yakus juga unik. Banyak warga lebih suka berkumpul di dalam rumah atau sauna uap, tempat berbagi cerita dan makan bersama menjadi ritual. Di tengah suhu ekstrim, justru kehangatan sosial menjadi lebih penting daripada hiburan luar ruangan. Makanan pun didesain untuk bertahan dalam dingin. Ikan beku seperti stroganina dipotong tipis dan langsung dimakan mentah, daging rusa dan kuda dikonsumsi untuk energi. Namun, Yakus bukan tanpa tantangan. Dengan perubahan iklim yang menghangatkan permafrost, kota ini menghadapi bahaya baru, tanah mulai goyah, rumah-rumah retak, dan sungai membanjiri area yang dulunya aman. Tapi di tengah ketidakpastian, warga Yakus tetap teguh. Mereka membentuk komunitas yang kuat, belajar dari alam, dan tetap hidup seperti biasa. Karena di Yakus, bertahan hidup adalah bentuk seni. Kota ini adalah simbol keberanian manusia menghadapi lingkungan yang nyaris mustahil. Di tempat lain, suhu minus 30 derajat Celcius dianggap darurat nasional. Di Yakus, itu hanyalah awal musim dingin. Oymyakon, desa yang membekukan dunia. Di tengah pegunungan terjal dan lembah sunyi Republik Saka, tersembunyi sebuah desa yang menjadi legenda, Oymyakon. Tak ada gedung pencakar langit, tak ada pusat perbelanjaan. Hanya rumah-rumah kayu sederhana, asap mengepul dari cerobong, dan salju yang menutupi segalanya seperti selimut tak berujung. Tapi jangan biarkan kesederhanaannya menipu Anda. Desa ini adalah tempat berpenghuni terdingin di dunia. Pada suatu pagi di tahun 1933, termometer mencatat angka tak masuk akal, minus 67,7 derajat C. Bukan di kutub, tapi di desa kecil yang masih dihuni oleh manusia. Disinilah, di ujung dunia yang membeku, manusia menolak tunduk pada alam. Tidak ada kata yang bisa benar-benar menggambarkan dingin di Oymyakon. Di bawah suhu minus 50 derajat Celcius, napas menjadi es sebelum jatuh ke tanah. Air liur membeku di udara. Tinta pena berhenti mengalir. Kulit terbuka bisa membeku dalam hitungan detik. Namun di tengah itu semua, anak-anak tetap berangkat sekolah,
dan orang dewasa pergi memancing di sungai yang harus dilubangi dengan bor api. Desa ini tidak punya hotel mewah atau sinyal ponsel yang stabil. Tapi yang mereka miliki adalah warisan keberanian dan tradisi. Oymyakon dulunya adalah tempat singgah para penggembala rusa kutub nomaden yang datang untuk memanfaatkan mata air panas alami di sana. Ya, ironisnya, desa ini dinamai dari bahasa Iven, kayu tak beku, karena ada satu mata air kecil yang tidak membeku sepanjang tahun. Di tengah lautan es, satu titik kehangatan menjadi pusat kehidupan. Setiap pagi, penduduk desa menyalakan tungku kayu. Mereka memanaskan rumah, memasak makanan, dan menyiapkan pakaian dengan disiplin militer. Tidak ada ruang untuk kelalaian, satu kesalahan bisa berarti kematian. Tapi bagi warga Oymyakon, ini bukan hal yang luar biasa. Ini adalah rutinitas. Dingin adalah bagian dari identitas mereka. Sistem pertanian nyaris tidak mungkin di sini. Tidak ada tanaman yang bisa tumbuh di tanah beku. Maka mereka bergantung pada daging, rusa, kuda, dan ikan sungai. Stroganina, irisan ikan mentah beku, bukan hanya makanan, itu cara bertahan hidup. Setiap makanan, setiap peralatan, setiap kebiasaan adalah hasil dari berabad-abad adaptasi yang mengakar kuat. Orang-orang Oymyakon tidak mengeluh. Mereka tersenyum di depan kamera, mengenakan mantel bulu tebal dan sepatu kulit binatang. Mereka bangga menjadi penjaga dari sesuatu yang ekstrim, sesuatu yang langka. Karena disinilah, dunia bisa belajar apa artinya ketahanan sejati. Bayangkan malam di Oymyakon. Langit bertabur bintang tanpa lampu kota. Salju memantulkan cahaya bulan dengan tenang. Tidak ada suara mesin, tidak ada hiruk-pikuk. Hanya salju, napas, dan keheningan. Ini bukan hanya tempat dingin, ini adalah meditasi alam. Dan mereka yang bertahan di sini bukan hanya penduduk desa, mereka adalah penjaga ujung dunia. Banyak wisatawan datang hanya untuk satu alasan, mengalami dingin yang legendaris. Tapi yang mereka temukan bukan hanya suhu ekstrim, melainkan filosofi hidup yang berbeda. Bahwa hidup bukan soal kenyamanan, tapi keberanian. Bahwa rumah bukan soal suhu, tapi rasa saling bergantung. Dan bahwa di antara salju dan kabut, manusia bisa tetap hidup, bahkan berkembang. Oymyakon bukan sekadar desa. Ia adalah simbol tertinggi dari daya tahan manusia. Disinilah bumi menunjukkan taringnya, dan manusia menjawabnya bukan dengan pelarian, tapi dengan keberadaan. Kehidupan sehari-hari di tengah ekstrim. Bayangkan sejenak pagi yang membeku di wilayah Siberia Timur Laut. Matahari terbit seperti bara api redup yang mencoba menembus hamparan putih yang luas. Suhu udara sudah berada jauh di bawah titik beku, dan embun yang mengerak di daun-daun pohon tampak seperti kristal-kristal berlian kecil yang gemerlapan saat disentuh sinar matahari. Disinilah kehidupan sehari-hari dimulai, bukan dengan kemudahan, melainkan dengan keberanian. Di rumah-rumah kayu yang berdiri kokoh di atas tiang penyangga, keluarga-keluarga mulai bersiap menyambut hari. Di dapur, api dari tungku kayu mulai menyala, memecah keheningan pagi dengan suara retakan kayu yang menghangatkan jiwa. Aroma kopi hitam dan roti panggang menguar, menjadi kehangatan pertama yang dirasakan setelah dingin malam yang menusuk. Ibu dengan cekatan menyiapkan sarapan, sementara anak-anak masih menggosok-gosok mata dan mengusap wajah yang kemerahan karena suhu dingin di luar. Pakaian tebal berlapis-lapis menjadi tameng pertama mereka. Jaket bulu, baju wol, sepatu kulit yang kuat, dan balaklava menutupi seluruh tubuh, hanya menyisakan sepasang mata yang berkilau penuh semangat. Saat kaki menyentuh salju yang dingin seperti es, setiap langkah menjadi sebuah perjuangan kecil melawan alam. Namun, bukan rasa takut yang mereka bawa, melainkan kegigihan. Di jalan-jalan Yakus atau Oymyakon, suara langkah kaki menghiasi pagi beku itu. Anak-anak berbaris menuju sekolah, tertawa riang meskipun wajah mereka hampir tersembunyi di balik lapisan pakaian tebal. Mereka tahu, sekolah bukan hanya soal belajar membaca dan menulis,
tapi juga soal bertahan hidup di dunia yang keras ini. Di dalam kelas, jendela-jendela tebal membantu menjaga kehangatan, sementara guru mengajarkan pelajaran dengan suara yang hangat, hampir seperti sebuah pelukan di tengah suhu yang menusuk tulang. Pasar tradisional di kota atau desa menjadi pusat aktivitas sosial dan ekonomi yang sibuk. Pedagang menjual berbagai macam hasil bumi dan hewan, meski tanaman segar sangat terbatas karena musim tumbuh yang singkat dan tanah beku. Di antara daging rusa yang diasapi dan ikan beku, ada makanan khas yang selalu dicari, stroganina, irisan tipis ikan mentah beku yang dimakan langsung untuk memberi energi instan di suhu beku. Makanan bukan hanya pengisi perut, tapi juga simbol budaya dan ketahanan. Selama siang hari, kehidupan luar ruangan tidak berhenti meskipun suhu sangat rendah. Para pemburu, nelayan, dan pengumpul kayu berjalan menyusuri hutan boreal yang lebat, menggunakan alat dan teknik yang diwariskan turun-temurun. Mereka tahu dengan tepat kapan harus berhenti, bagaimana membaca tanda-tanda alam seperti arah angin dan perubahan langit, serta kapan harus berlindung dari badai salju yang datang tiba-tiba. Setiap langkah adalah simfoni keselarasan dengan alam yang brutal namun indah. Menjelang sore, rumah-rumah kembali hidup dengan kehangatan dan suara tawa keluarga. Sauna uap atau banya menjadi tempat favorit untuk menghangatkan badan dan melepaskan lelah. Di dalam ruang uap, cerita-cerita tentang musim dingin paling berat, tentang legenda leluhur dan peristiwa heroik selalu mengalir bersama uap panas. Musik tradisional dan tarian rakyat kadang menyatu dalam suasana hangat ini, membentuk ikatan komunitas yang erat dan tak tergoyahkan. Kehidupan sosial di tengah musim dingin Siberia juga unik. Penduduk desa atau kota kecil sering berkumpul di rumah-rumah tetangga, berbagi makanan, pengalaman, dan dukungan moral. Dingin yang memisahkan secara fisik justru menyatukan secara emosional. Dalam dingin yang menyengat, kehangatan persahabatan menjadi penopang utama untuk bertahan. Di balik segala tantangan ini, ada pemahaman mendalam tentang alam. Penduduk Siberia tidak memandang musim dingin sebagai musuh yang harus dilawan, melainkan sebagai guru yang mengajarkan kesabaran, keberanian, dan rasa hormat. Mereka hidup berdampingan dengan siklus alam yang keras, menerima segala perubahan dengan kepala tegak dan hati penuh harapan. Mereka yang tumbuh di sini belajar arti sesungguhnya dari ketangguhan. Mereka tahu bahwa hidup bukan soal menghindari kesulitan, tapi menghadapi dan menaklukkannya. Di dunia yang membeku ini, mereka menari dengan angin dingin, tertawa dalam badai salju, dan tetap berjalan maju meski jalannya terjal dan penuh bahaya. Perubahan iklim dan bayang-bayang kehancuran. Bayangkan sebuah tanah luas yang selama ribuan tahun membeku, menjaga rahasia sejarah manusia dan dunia di bawah lapisan es abadi yang disebut permafrost. Tanah ini dulu tak tergoyahkan, keras, beku, dan stabil. Tapi kini, suara samar retakan mulai terdengar dari kedalamannya. Tanah yang pernah menjadi landasan kokoh bagi desa, hutan, dan bangunan, kini mulai berubah. Dan dari sanalah cerita ini bermula. Di kota-kota kecil seperti Batagay, Verkhoyansk, dan Chersky, para ilmuwan datang membawa sensor, drone, dan satelit untuk meneliti sesuatu yang dulu dianggap tak mungkin, lapisan permafrost yang mencair. Apa yang dulu membatu selama puluhan ribu tahun, kini mulai longgar, mencair perlahan, seperti air mata bumi yang menangis diam-diam. Seorang ilmuwan muda bernama Pavel, yang dibesarkan di Yakuts, pernah mengatakan, "Kami hidup di tanah yang menyimpan waktu." Ia menunjuk ke sebuah dataran yang mulai runtuh, membentuk apa yang oleh warga lokal disebut The Gateway to the Underworld, lubang besar di tanah akibat pencairan permafrost. Di sana, tulang mamut dan sisa-sisa zaman purba bermunculan, seolah bumi sedang membuka arsip sejarahnya kepada kita semua, namun dengan harga yang mahal. Perubahan iklim tidak datang seperti badai. Ia datang seperti embusan napas yang nyaris tak terasa, pelan tapi pasti. Dan di negara terdingin di dunia ini, perubahan itu terasa paling awal dan paling jelas.
Suhu rata-rata meningkat 2 hingga 3 kali lebih cepat dibandingkan daerah lain di planet ini. Musim dingin menjadi lebih pendek, badai salju datang lebih liar, dan musim panas menghadirkan kebakaran hutan yang menghanguskan ribuan hektar taiga. Penduduk lokal mulai melihat hal-hal aneh, sungai-sungai yang tak membeku sepenuhnya di musim dingin, danau yang menggelembung oleh gas metana yang terperangkap selama ribuan tahun, dan bangunan tua yang perlahan miring dan roboh karena tanah di bawahnya melunak. "Kami dulu tidak takut tanah ini akan berubah," kata seorang nenek tua di desa kecil sebelah utara Tiksi. "Sekarang, kami tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Namun, yang paling menakutkan bukanlah kerusakan fisik, melainkan yang tidak terlihat, gas metana dan karbon dioksida yang terperangkap dalam permafrost selama ribuan tahun, kini mulai lepas ke atmosfer. Jika permafrost terus mencair, dunia bisa memasuki lingkaran setan perubahan iklim yang tak bisa dihentikan. Bukan hanya Siberia yang akan berubah, tetapi seluruh bumi. Tapi tidak semua hanya cerita kehancuran. Ada juga harapan. Di tengah padang tundra yang luas, muncul laboratorium alam bernama Pleistocene Park. Seorang ilmuwan eksentrik, Sergei Zimov, bersama anaknya Nikita, mencoba membalik waktu. Mereka menggembalakan bison, kuda yakut, dan bahkan membawa kembali mus ox, berharap menciptakan kembali padang rumput kuno untuk memperlambat pencairan permafrost. Ide mereka gila, tetapi dalam dunia yang berubah cepat, kadang hanya ide gila yang bisa menyelamatkan kita. Kita semua adalah bagian dari cerita ini, walau jaraknya ribuan kilometer. Ketika suhu naik di Siberia, laut di Jakarta dan New York juga terancam naik. Ketika tanah mencair di Yakutia, badai di Karibia mungkin bertambah kuat. Dunia ini terhubung lebih erat dari yang kita kira, dan negeri terdingin di dunia ini menjadi peringatan yang membeku, dan kini mencair di depan mata kita. Keajaiban alam dan arsitektur es. Ketika malam menjelma di tanah beku Siberia, langit perlahan berubah menjadi kanvas gelap berhiaskan gemuruh warna hijau dan ungu. Aurora Borealis, sang penari cahaya dari utara, muncul tanpa undangan, membelah langit, menari di atas hutan salju dan danau yang membeku, seperti nyanyian sunyi dari semesta. Disinilah, di negara terdingin di dunia, keindahan dan kebekuan bukan dua hal yang bertentangan, melainkan satu kesatuan harmoni. Tak banyak yang tahu bahwa negeri ini menyimpan lanskap yang bisa membuat mata berhenti berkedip. Di tengah-tengah dataran beku yang terlihat monoton, tersembunyi keajaiban yang membuat waktu seperti berhenti. Ada danau tersembunyi bernama Labingkir, yang meski suhu ekstrim, tak pernah membeku sepenuhnya. Legenda lokal menyebut danau ini rumah dari makhluk misterius, sejenis naga yang disebut Labingkirski. Ilmuwan datang dan pergi, namun hingga hari ini, misteri tetap hidup bersama es dan kabutnya. Di timur laut, ada Gunung Kisilyah, yang oleh warga Yakut dianggap sebagai gunung tempat para leluhur. Batu-batu besar yang berdiri tegak seperti patung raksasa membisu di tengah salju putih bukan hanya formasi geologi, tapi simbol spiritual. Ketika matahari menyentuh puncaknya pada musim semi yang singkat, bayangan panjangnya menciptakan ilusi gerakan, seolah raksasa-raksasa batu itu bangkit perlahan dari tidur abadi. Tak jauh dari sana, Sungai Lena mengalir, sebuah arteri besar yang membelah negeri beku ini. Di musim panas yang sebentar, sungai ini menjadi jalur utama kehidupan. Kapal-kapal kecil mengantar bahan pangan, kayu, dan alat berat ke desa-desa yang terisolasi. Tapi saat musim dingin tiba, sungai ini membeku, dan berubah menjadi jalan es alami, jalan raya beku yang bisa dilintasi truk berat. Bayangkan, sebuah jalan terbuat dari sungai yang tidur. Namun keajaiban tidak hanya ada di alam. Manusia pun menciptakan keajaiban mereka sendiri dari es. Di kota Yakus, setiap tahun digelar festival arsitektur es, di mana para pemahat dari seluruh Rusia datang dan menciptakan istana, patung, dan gereja kecil yang seluruhnya dibangun dari balok es transparan. Di malam hari, lampu-lampu warna-warni menyinari dinding beku ini,
memantulkan cahaya seperti kristal dalam kaleidoskop. Suhu bisa mencapai minus 45 derajat Celcius, namun tak menyurutkan senyum para pengunjung. Arsitektur di negeri ini pun adalah bentuk adaptasi paling menakjubkan terhadap suhu ekstrim. Rumah-rumah tradisional suku Yakut dibangun dari kayu tebal, dilapisi kulit binatang, dan memiliki fondasi khusus agar tidak menyentuh langsung tanah beku yang bisa mencair dan menyebabkan bangunan runtuh. Bahkan toilet, sebuah hal yang sederhana di kebanyakan tempat, menjadi tantangan tersendiri. Banyak rumah masih menggunakan toilet luar ruangan, outhouse, yang artinya Anda harus berlari keluar di tengah suhu minus 50 derajat, hanya untuk menyelesaikan urusan dasar manusia. Namun di balik segala keterbatasan, masyarakat di sini justru tumbuh dengan rasa hormat dan syukur terhadap alam. Mereka tahu bahwa di tanah ini, tidak ada yang bisa dipaksa. Alam tidak bisa ditaklukkan, ia hanya bisa dijalani dan dihormati. Anak-anak tumbuh dengan cerita tentang roh es, rubah putih yang menyamar sebagai dewi pelindung, dan serigala yang menjadi penjaga malam. Dongeng bukan sekadar hiburan sebelum tidur, tapi cara mereka belajar memahami siklus hidup, musim, dan filosofi bertahan dalam dingin. Bahkan kata-kata dalam bahasa lokal Yakut memiliki banyak istilah untuk dingin, karena di dunia mereka, minus 20 derajat Celcius tidaklah sama dengan minus 50 derajat Celcius, dan setiap jenis dingin punya rasa dan wataknya sendiri. Pada akhirnya, negeri ini seperti simfoni sunyi, di mana tiupan angin membawa kisah lama. Suara es yang retak adalah nada dasar, dan cahaya utara yang menari di langit adalah pertunjukan utama. Di tempat seperti ini, kita tak bisa tidak merasa kecil. Tapi justru dari rasa kecil itulah, manusia belajar rendah hati. Dan dari kerendahan hatilah muncul kekaguman sejati. Manusia, mitos, dan spiritualitas di negeri es. Di tengah sepi dan putihnya dunia beku, ketika langit merona jingga dalam suhu minus puluhan derajat, manusia tidak hanya hidup, mereka bermakna. Di negeri yang menggigil sepanjang tahun ini, cerita bukan sekadar dongeng, tapi alat bertahan. Mitos bukan ilusi, tapi panduan. Dan spiritualitas bukan sekadar doa, melainkan nafas dari mereka yang tak ingin dilupakan oleh es dan waktu. Di Republik Saka, suku Yakut hidup berdampingan dengan dunia tak kasat mata yang dipercaya mengisi setiap lembah, hutan, dan tebing beku. Mereka menyebutnya, Ai, roh-roh suci yang tinggal di langit dan menjaga kehidupan. Setiap musim semi, masyarakat mengadakan upacara syah, sebuah ritual besar menyambut kehidupan baru. Dalam suhu yang masih menggigit, mereka berkumpul, menari di bawah langit, membakar susu kuda, kumis, sebagai persembahan kepada roh alam, sambil menyanyikan lagu-lagu kuno dengan bahasa yang seolah berasal dari zaman es itu sendiri. Bagi mereka, dunia ini bukan hanya apa yang terlihat. Di balik setiap pepohonan es, mungkin ada roh penjaga. Di balik badai yang menderu, mungkin ada pesan dari leluhur. Dan di balik rasa dingin yang menusuk tulang, ada pengingat bahwa manusia tidak pernah sendiri. Seorang tetua Yakut pernah berkata, "Kami tidak melawan dingin, kami mendengarnya." Baginya, suhu ekstrim bukan musuh, melainkan guru yang mengajarkan kesabaran, pengendalian diri, dan kesadaran akan keterbatasan manusia. Ini adalah pelajaran spiritual yang tidak didapatkan dari buku, tapi dari bertahan hidup. Spiritualitas di negeri terdingin di dunia bukan sekadar agama. Ia adalah perpaduan antara alam, tubuh, dan jiwa. Para dukun, saman, masih menjadi sosok yang dihormati. Mereka dipercaya bisa berbicara dengan dunia roh, menyembuhkan penyakit yang tak bisa disentuh oleh dokter, dan menuntun arwah yang tersesat di badai salju pulang ke tempat damainya. Dalam ritual mereka, lonceng kecil digantung di pinggang, genderang dipukul pelan seperti detak jantung bumi, dan asap dari ramuan tundra dibakar untuk membuka pintu dunia lain.
Ada kisah tentang dukun wanita yang berjalan sendirian ke pegunungan di tengah musim dingin untuk meminta pertanda dari roh langit dan kembali 2 hari kemudian dengan mata yang bersinar seperti telah menatap keabadian. Namun tidak semua mitos berakar dari langit. Ada pula cerita gelap yang bersembunyi di balik kegelapan Arktik. Kisah tentang Ur Uyutuyara, roh gelap penyesat di salju yang muncul bagi mereka yang kehilangan arah di padang beku. Dalam diamnya badai, orang bisa mendengar bisikan samar yang menuntun mereka ke arah yang salah hingga mereka hilang, membeku, dan menjadi bagian dari legenda itu sendiri. Kisah ini bukan hanya dongeng menakutkan, tapi cara nenek moyang memperingatkan pentingnya kehati-hatian dan kerendahan hati di hadapan alam. Di desa-desa kecil, di mana listrik hanya menyala beberapa jam sehari, anak-anak masih mendengar kisah-kisah ini di dekat api unggun. Dan dalam cerita itulah, mereka belajar bukan hanya tentang dunia di luar, tapi juga dunia di dalam, keberanian, ketakutan, pengorbanan, dan harapan. Salah satu kisah paling tua yang dituturkan di malam-malam beku adalah tentang Hatin, perempuan roh salju yang menjaga keseimbangan musim. Ketika manusia mulai serakah, melanggar hukum alam, dan melupakan rasa syukur, Hatin akan membangunkan angin dari utara dan menyelimuti dunia dengan kegelapan putih. Tapi bila manusia hidup selaras, ia akan menari di langit dalam bentuk cahaya aurora, menerangi malam-malam yang tak berujung. Spiritualitas di sini bukan jalan menuju surga. Ia adalah seni bertahan dalam kesendirian, dalam kehilangan, dalam dingin yang membuat waktu seolah membeku. Ia adalah jembatan antara masa lalu yang beku dan masa depan yang tak pasti. Dan seperti es yang retak perlahan, mitos dan kisah-kisah itu mengalir ke generasi berikutnya, membentuk identitas yang tak tergoyahkan oleh suhu ataupun zaman. Hidup di tengah ekstrim, hari-hari dalam keheningan abadi. Pagi di Oymyakon, desa terdingin di dunia, bukan seperti pagi di tempat lain. Tak ada embun di jendela, karena jendelanya tertutup es setebal jari. Tak ada kicau burung, karena burung-burung telah lama bermigrasi ke tempat yang lebih ramah. Yang terdengar hanya napas sendiri, membeku seketika saat keluar dari pintu, membentuk kabut tipis seperti arwah yang berusaha lolos dari tubuh. Jam menunjukkan pukul 7 pagi. Di tempat lain, ini waktu orang bersiap kerja. Di Oymyakon, hari dimulai lebih awal atau lebih lambat tergantung suhu dan langit. Kadang matahari enggan bangkit hingga siang hari, meninggalkan dunia dalam bayang kebiruan yang menyerupai senja abadi. Dan dalam senyap yang hampir sakral itu, manusia mulai bergerak. Bayangkan seorang ibu mengenakan 6 lapis pakaian sebelum keluar rumah hanya untuk mengambil air. Air tak bisa disimpan di pipa karena akan membeku. Maka mereka mengambilnya langsung dari sungai, dipotong dalam bentuk balok es besar, dibawa dengan kereta luncur, lalu dilelehkan perlahan di atas tungku kayu. Air menjadi emas, setiap tetesnya dihargai. Anak-anak, meski suhu minus 40 derajat Celcius, tetap pergi ke sekolah. Tapi ada aturan tak tertulis, bila suhu di bawah minus 55 derajat Celcius, sekolah ditutup. Jika tidak, mereka akan berjalan kaki sejauh 2 km, mengenakan topi berbulu, mantel rusa kutub, dan sepatu bot dari kulit anjing laut. Hidung mereka dilapisi lemak agar tidak membeku. Dan meski tangan kaku, mereka tetap tertawa, karena masa kecil, bahkan di negeri es, tetaplah masa kecil. Pekerjaan orang dewasa pun tak kalah berat. Seorang penggembala kuda yakut bangun pagi-pagi untuk memeriksa kawanan yang dibiarkan bebas di padang es. Kuda-kuda yakut unik, mereka kecil, kuat, dan bisa menggali salju untuk mencari rerumputan beku di bawahnya. Di tempat ini, kuda bukan hanya hewan, mereka adalah mitra hidup. Para pemburu mempersiapkan perangkap untuk rubah Arktik atau Ling. Mereka berjalan puluhan kilometer di tengah hutan tundra, mengikuti jejak yang nyaris tak terlihat. Mereka tahu cara membaca salju, dari bentuk, kedalaman, dan arah angin. Mereka tahu bila salju terasa terlalu kering,
hewan akan lebih sulit ditemukan. Pengetahuan ini bukan dari buku, tapi dari ayah, kakek, dan alam. Di malam hari, kehidupan tidak berhenti. Meski langit gelap total selama 20 jam, rumah-rumah menjadi pelabuhan hangat yang menyala dari dalam. Di dapur kecil, keluarga berkumpul di sekitar tungku. Makanan utama, ikan beku mentah yang disebut stroganina, dipotong tipis seperti kertas, dimakan langsung tanpa dimasak. Rasanya segar, dingin, dan penuh tradisi. Seorang anak bertanya, "Kenapa kita tidak tinggal di tempat yang lebih hangat?" Ayahnya tersenyum, "Karena di sini, kita tahu siapa kita." Jawaban itu tak menjelaskan secara logis. Tapi di negeri ini, logika tunduk pada keberanian dan makna. Orang-orang tidak tinggal karena nyaman. Mereka tinggal karena akar. Karena tanah ini menyimpan leluhur mereka. Karena salju ini menyimpan doa-doa yang tak pernah terucap. Keheningan di sini bukan kekosongan. Ia seperti meditasi yang tak selesai. Ia membuat orang-orang bicara lebih pelan, mendengar lebih dalam, dan berpikir lebih jernih. Dan dalam kesunyian itu, mereka belajar satu hal penting, bertahan bukan soal kekuatan, tapi soal cinta, pada tempat, pada keluarga, pada kehidupan itu sendiri. Ketika dunia datang ke negeri beku, untuk waktu yang lama, negeri terdingin di dunia Yakutia, atau Republik Saka, seolah tersembunyi dalam diam. Terlalu jauh, terlalu ekstrim, terlalu asing bagi sebagian besar dunia. Tapi semua itu berubah perlahan. Di awal abad ke-20, para ilmuwan Soviet mulai menyadari sesuatu yang luar biasa tentang wilayah ini, bukan hanya karena suhunya yang mencengangkan, tapi karena kekayaan alamnya. Di bawah tanah beku, terpendam harta yang membuat banyak negara tergiur, berlian, emas, gas alam, dan logam langka. Mirny, kota kecil yang dibangun di atas tambang berlian raksasa, mulai menarik perhatian global. Di sana terdapat lubang tambang terbuka terbesar kedua di dunia, Mirmine. Begitu besar hingga konon helikopter dilarang terbang di atasnya karena aliran udara yang tak stabil bisa menyedotnya ke bawah. Dunia mulai bertanya, siapa yang hidup di sana? Dan bagaimana? Kemudian datanglah para peneliti. Mereka membawa kamera, mikrofon, drone, dan ketakjuban. Dokumenter BBC, Discovery Channel, National Geographic, semuanya berbondong-bondong mengabadikan apa yang sebelumnya hanya cerita dari buku geografi tua. Mereka merekam bagaimana air liur membeku saat tertawa, bagaimana ikan dipancing dan langsung mengeras, bagaimana manusia hidup dengan waktu yang lambat dan penuh keheningan. Satu demi satu, video dari Oymyakon menjadi viral. Dunia terpesona. Judul-judul seperti Hidup di Tempat Terdingin di Bumi, Wanita Tangguh dari Yakutia, Kehidupan di -60 derajat, menjadi tontonan jutaan orang. Influencer dan YouTuber internasional pun ikut berdatangan. Mereka mencoba tantangan makan es krim di luar rumah, berjalan kaki dalam suhu ekstrim, dan tak jarang menyerah hanya dalam hitungan jam. Namun, tidak semua datang dengan kekaguman. Perubahan iklim, ancaman nyata yang mulai meluluhkan es abadi, permafrost, membawa para ilmuwan dari seluruh dunia. Mereka datang bukan untuk menonton, tetapi untuk memperingatkan. Permafrost yang mencair mulai menelan bangunan, meretakkan jalan, bahkan melepaskan gas metana yang terperangkap selama ribuan tahun. Yakutia menjadi pusat studi global, sebuah jam pasir ekologis yang detaknya makin terdengar. Ironisnya, dunia yang datang untuk menyaksikan kekuatan dingin justru membawa panas dalam bentuk pembangunan, eksploitasi sumber daya, dan modernitas. Kota-kota kecil mulai menerima sinyal internet, turis, hingga pusat perbelanjaan. Generasi muda mulai lebih mengenal TikTok ketimbang tradisi Syah. Mobil Jepang bekas membanjiri jalanan Yakus, menggantikan kereta luncur. Tapi tak semuanya berubah begitu saja. Seorang kepala desa berkata, "Kami menerima dunia, tapi kami tidak akan membiarkan dunia mengambil ruh kami."
Sebuah kalimat yang menggambarkan keseimbangan rapuh antara membuka diri dan menjaga jati diri. Beberapa komunitas malah menjadikan perhatian dunia ini sebagai peluang. Mereka membuat dokumentasi mereka sendiri, mengajarkan bahasa Yakut secara daring, menjual kerajinan tangan ke luar negeri, dan bahkan membuat vlog kehidupan ekstrim harian mereka. Dengan begitu, identitas mereka tidak larut dalam globalisasi, tapi justru dikemas dan disebarkan sebagai warisan yang berharga. Ketika dunia datang, negeri beku ini tidak hanya menerima pengunjung, mereka juga mengajarkan tentang ketahanan, kesederhanaan, dan filosofi bahwa hidup bukan hanya soal kenyamanan, tapi tentang bermakna di tempatmu berpijak. Dan hari ini, saat turis mencoba menahan napas di udara -50, atau selebritas media sosial menggigil di tenda tradisional, satu hal menjadi jelas, negeri ini bukan sekadar ekstrim geografis. Ia adalah titik temu antara kekuatan alam dan kebijaksanaan manusia, antara waktu yang diam dan dunia yang bergerak cepat. Elegi es yang menyusut, jejak perubahan iklim. Dunia mencair. Kalimat itu sederhana, namun bagi mereka yang hidup di jantung Yakutia, tanah yang dulu dianggap tak tergoyahkan oleh musim, itu adalah kenyataan pahit yang dirasakan dari tahun ke tahun. Perubahan iklim, yang bagi banyak orang hanyalah data statistik atau headline berita, di sini menjadi suara gemuruh dari dalam tanah, retakan di dinding rumah, bahkan bau gas metana yang menyelinap dari lubang-lubang tanah beku yang mulai menyerah. Oymyakon, Verkoyangs, dan desa-desa kecil lainnya yang dulunya membeku sepanjang tahun kini menyaksikan perubahan aneh dalam musim. Salju turun lebih lambat, musim semi datang terlalu cepat. Tanah yang dulu keras seperti batu mulai menjadi lumpur lengket dan dalam, membuat rumah-rumah bergeser, tiang-tiang telepon roboh, dan jalanan rusak permanen. Mereka menyebutnya tanah pengkhianat. Namun sesungguhnya, tanah itu tidak berkhianat. Ia hanya lelah. Permafrost, lapisan tanah beku permanen yang menjadi fondasi Yakutia, selama ribuan tahun menyimpan karbon, mayat hewan purba, bakteri prasejarah, dan gas-gas terperangkap yang kini mulai bangkit kembali. Ketika lapisan ini mencair, ia melepaskan semuanya, termasuk potensi penyakit kuno dan gelombang metana yang bisa memperparah pemanasan global lebih jauh. Para ilmuwan datang. Mereka mengukur suhu tanah, mengatur sensor pada bangunan, dan menggalang data. Tapi bagi penduduk lokal, tanda-tanda perubahan tak butuh alat. Mereka melihatnya saat ikan mulai bermigrasi lebih awal, saat kuda Yakut mulai kehilangan pola makan, dan saat salju terasa basah di waktu yang seharusnya kering seperti debu. Fenomena es yang menangis, itulah yang dikatakan orang tua. Bukit es yang dulu tegak, kini meleleh dan menciptakan suara tetesan air yang tidak biasa. Bagi sebagian warga tua, suara itu bukan sekadar tetesan, melainkan ratapan dunia lama yang tahu dirinya akan punah. Ada tragedi kecil yang terus terjadi, rumah-rumah ambruk tanpa gempa, makam-makam tenggelam di lumpur, dan hewan yang tersesat karena ekosistemnya kacau. Tapi juga ada tragedi besar yang diam, hilangnya musim yang pasti. Dulu, orang bisa menandai waktu dari suhu, dari tekstur udara. Kini semua jadi teka-teki. Petani bingung kapan menanam, pemburu bingung kapan hewan datang. Tradisi mulai goyah karena alam tempat mereka dilahirkan tidak lagi berbicara dengan bahasa yang sama. Namun di balik semua kesedihan itu, ada suara-suara yang menolak pasrah. Generasi muda, dengan bantuan teknologi, mulai mendokumentasikan perubahan ini, bukan untuk ketenaran, tetapi agar dunia tahu. Mereka membuat peta retakan, merekam suara tanah yang runtuh, bahkan mengarsipkan resep makanan tradisional, cerita rakyat, dan cara membaca langit. Semua dilakukan dengan semangat yang tenang tapi teguh, agar warisan ini tidak hilang dalam cairan es. Beberapa komunitas beralih ke arsitektur baru, membangun rumah di atas pilar baja yang bisa bergeser mengikuti pergerakan tanah. Mereka juga menciptakan bank benih lokal, menyimpan tanaman arktik dan herbal kuno agar tidak punah. Di sekolah,
Anak-anak diajari bukan hanya sains iklim, tetapi juga filosofi leluhur, bahwa kita hidup bukan untuk menguasai bumi, melainkan untuk mendengar napasnya. Dan dalam upaya kecil ini, dunia mulai mendengar. Konferensi internasional mulai menyebut Yakutia dalam laporan resmi. Aktivis lingkungan mulai menyoroti es yang mencair di sana sebagai alarm global. Tapi apakah itu cukup? Seorang nenek dari tepi Kliut berkata dalam bahasa Yakut, "Kami bukan takut pada dingin. Kami sudah bersahabat dengan salju. Tapi kami takut pada kehangatan yang tidak kami undang." Dan memang, hangat bukan selalu baik. Kadang, ia adalah tanda berakhirnya sesuatu yang suci. Epik beku, pesan dari ujung dunia. Di ujung dunia, di tempat di mana waktu terasa melambat dan udara begitu dingin hingga bisa memecah kulit, hidup tetap berlangsung. Dalam kesunyian es, manusia tetap tertawa, bermimpi, mencintai, dan bertahan. Yakutia, negeri terdingin di bumi, tidak pernah bermaksud menjadi tontonan dunia. Ia lahir dari ketenangan, hidup dalam ritme alam, dan bertahan dengan kesabaran yang nyaris mistis. Tapi ketika dunia mulai mendengarnya, bukan dari berita politik atau bencana besar, melainkan dari kesederhanaan yang luar biasa ekstremnya, negeri ini memberikan sesuatu yang lebih besar dari sekadar kekaguman. Ia memberikan cermin. Cermin yang memantulkan pertanyaan kepada kita semua. Apa arti hidup ketika kenyamanan tidak tersedia? Apa yang membuat manusia bertahan? Apakah kita masih tahu cara hidup berdampingan dengan alam, bukan di atasnya? Dari wanita tua yang menyalakan tungku setiap pagi dengan tangan gemetar, hingga anak muda yang mengunggah video -62 hari ini dari desa terpencil dengan sinyal internet 2G, semuanya memancarkan pesan yang sama. Kami mungkin hidup di tempat yang ekstrim, tapi kami belum kalah oleh dunia, dan dunia perlu belajar dari itu. Di tengah krisis iklim, ketidakpastian geopolitik, dan krisis makna hidup di kota-kota besar, negeri ini seperti bisikan dari masa lalu yang berkata, ada cara hidup lain. Ada ritme lain, ada dunia yang tidak perlu cepat, tidak perlu bising, tapi tetap bermakna. Yakutia bukan hanya soal dingin, ia adalah metafora tentang kesabaran di tengah kerasnya realitas. Tentang keindahan yang tak memerlukan panggung, tentang kehidupan yang tetap bernyanyi meski tak ada yang menonton. Banyak yang datang ke sini untuk membuktikan bahwa mereka kuat, tapi mereka pulang dengan kesadaran bahwa kekuatan sejati adalah keseimbangan antara menyerah dan bertahan, antara merawat dan mengejar, antara diam dan bergerak. Seorang guru lokal pernah berkata, "Kami hidup dengan hukum alam, bukan dengan jam digital. Kami tahu kapan musim datang, bukan dari aplikasi cuaca, tapi dari aroma udara dan jalur angin." Kini, ketika dunia menatap masa depan yang penuh ancaman, barangkali saatnya kita belajar bukan dari kota-kota megapolitan, tetapi dari tempat seperti Yakutia. Tempat di mana hidup harus dipilih dengan sadar setiap hari, karena segala hal, termasuk bernapas, bisa jadi perjuangan. Dan mungkin, disitulah letak makna hidup yang telah lama kita lupakan. Suara dari negeri yang membeku. Angin terus berembus melewati pegunungan Verkoyansk. Es masih menari di udara, dan bintang-bintang di langit Siberia, terang dan diam, menyaksikan segala sesuatu berubah dan tidak berubah. Di tanah beku ini, manusia terus hidup, dengan nyala tungku, dengan lagu nenek moyang, dan dengan keberanian sunyi yang tak bisa direkam kamera manapun. Mereka tidak meminta simpati, tidak ingin dikasihani, mereka hanya ingin dikenang. Dan sekarang, setelah semua ini, Anda telah mengenal mereka, bukan hanya sebagai angka di peta suhu terendah dunia, tapi sebagai manusia yang membeku, tapi tidak beku jiwanya.